Hai, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel and welcome to this new video. Oke, ini video yang ditunggu-tunggu dari kemarin, banyak banget yang nanyain. Jadi ini adalah Best of 2023 khusus produk-produk lokal dan yang terjangkau. Jadi kalau misalkan di sini ada selain produk lokal, tapi pastinya gue bakalan pilih harganya itu yang terjangkau ya. Dan kalau misalkan kalian penasaran untuk cek and recheck yang high end dan harganya juga lumayan cukup fantastis, kalian bisa cek and dicek di video yang sebelumnya udah gua review dan udah langsung gua pakai ke atas wajah gua produk-produknya. Jadi jangan tunggu lama-lama, kita bakalan langsung aja teman-teman. Yang pertama, sebelum gua menggunakan make up, gua sudah menggunakan yang namanya skincare dan sunblock pastinya, walaupun di sini hari ini hujan dari tadi dan listriknya mati teman-teman. Jadi pada saat listrik nyala walaupun masih hujan, jadi maaf banget kalau misalkan agak-agak berisik ada suara hujan. Gue langsung ngebut bikin videonya karena takutnya nggak kebagian listrik lagi. Dan kemarin pun sebenarnya mati listrik, tapi ya udah gue paksain dan alhamdulillah gue sudah upload video. Apa ayo kalian cek nggak video yang kemarin? Cek dulu kalau misalkan belum. Dan kita bakal mulai aja. Yang pertama adalah ke complexion, yaitu foundation ya teman-teman. Ini dari YOU Cloud Touch Blurring Skin Tint Foundation. Jadi dia walaupun namanya skin tint, tapi belakangnya itu ada embel-embel foundationnya. Dan alasannya kenapa gue suka produk ini, dia sudah ada SPF-nya 25 PA++++. Jadi udah apa ya, cukup aja untuk bisa melindungi kulit gue dari sinar UVA dan UVB, karena sebelumnya gue sudah menggunakan yang namanya sunblock. Nah, keunggulannya adalah dia itu sudah high coverage teman-teman. Jadi dipakai nggak terlalu banyak, tapi sudah bisa menutupin semua kekurangan-kekurangan yang ada di atas kulit wajah gue. Kalian bisa lihat nih bagian sebelah kanan dan bagian sebelah kiri. Pakai sedikit udah cukup. Dan warnanya yang paling gue cinta dari YOU Cloud Touch ini adalah warnanya yang gue pakai adalah warm buff. Itu bener-bener pas banget dengan keseluruhan tubuh gue. Jadi nggak terlalu terang, nggak terlalu kuning, nggak terlalu merah, pokoknya cakep banget ya. Dan untuk penggunaan dari setiap complexion products itu gue bakalan pakai yang namanya brush, karena brush ini bantu untuk bisa bikin complexion gue lebih high coverage. Nah, gue bakalan pakai satu pompa dan disebarkan dulu di tempat yang sangat membutuhkan, baru nanti disebarin ke bagian lainnya yang tidak terlalu membutuhkan. Oke, selanjutnya masih complexion teman-teman. Produk kedua selain foundation atau skin tint yang gue sangat amat sukai di tahun 2023 kemarin adalah produk dari Second Date. Ini namanya Good Skin Day Concealer ya. Kenapa? Karena dia pastinya dalam negeri ke satu. Yang kedua, warnanya ini adalah warna C30 light medium. Jadi the best banget dan bagus banget, juga pas dipakai di atas kulit wajah gue untuk bagian-bagian yang membutuhkan concealing atau penyembunyian. Jadi biar nggak kelihatan bekas-bekas jerawat, penuaan dini, melasma, semuanya tercover. Kenapa gue suka? Karena dia konsistensinya cukup ringan, mudah di blend, tapi coveragenya sangat tinggi. Kalian bisa lihat ya, ini gue nutupin di bagian-bagian yang membutuhkan aja. Jadi khusus untuk produk dari Second Date ini gue pakai hanya untuk menutupi kekurangan di atas kulit wajah gue, dan penggunaannya cukup tipis aja, nggak usah terlalu banyak. Itu yang gue suka ya. Terus dia itu konsistensinya bener-bener sangat amat lembut dan lebih ke apa ya, bukan matte hasil akhirnya, dia lebih satin, tapi dia bantu untuk nutupin semua kekurangan yang ada di atas kulit wajah gue dengan cukup gitu loh. Nggak terlalu over ya kan, nggak terlalu matte banget, dan nggak terlalu bikin kering di atas kulit wajah gue yang begitu banyak wrinkle, fine lines, terus udah gitu pori-porinya gede, dia bikin halus. Dan begitu juga untuk skin tint dari YOU ini. Kenapa dia masuk ke dalam Best of 2023? Karena dia bikin halus kulit wajah gua yang banyak sekali fine lines, atau ya lebih ke mature skin ya, mature atau mature ya, atau kulit yang udah tua gitu loh. Tapi kalau nggak salah sih banyak sekali di luar sana teman-teman yang memang ya masih sekitar di bawah 30-an atau mungkin udah beranjak ke 30, itu kulitnya udah banyak sekali wrinkle gitu ya. Ini aman banget ya teman-teman untuk kedua
produk complexion ini dipakai di atas kulit kalian karena dia nggak cepat creasing dan pastinya cukup buat nutupin kekurangan-kekurangan yang ada di atas kulit wajah. Nah biasanya kalau gue bakalan blend untuk spot concealing gue pakai brush yang seperti ini ya, dan ini brush sangat amat murah harganya teman-teman. Jadi gue khusus pakai brush ini dan ini bakalan masuk lagi mungkin kalau misalkan kalian udah lihat di 2022, dia masuk lagi di 2023 karena tidak tergantikan untuk penggunaan spot concealing di atas kulit wajah gue untuk nutupin semua kekurangan di atas wajah. Tapi sebelumnya ini bakalan gue diemin dulu ya teman-teman. Jadi biar dia ngeset, biar dia agak kering, tapi bukan jenis concealer yang bakalan bikin kulit kalian kering ya. Dan biasanya gue bakalan lanjut ke next step ya teman-teman, yaitu penggunaan lip tinted serum dari Clea. Gue udah punya 3 warna, cuman gue nggak tahu satu warna lagi kayaknya gue simpen di dalam tas ya. Yang satu warnanya itu Humble, Grace, sama yang satu lagi pokoknya agak kecoklatan. Dia ini jadi juara gue karena dia bantu bibir gue hilang keringnya, hilang ngelopek-ngelopeknya, hilang bibir berdarah gue ya, karena banyak sekali gue review matte lipstick, pokoknya lip products gitu ya teman-teman. Ada beberapa lip product yang menurut pendapat gue, aduh ini bikin kulit bibir gue itu kering terus-terusan gitu, berkepanjangan, nggak berhenti. Setelah gue review, gue masih terus merasakan bibir gue itu kering dan sampai ngelopek-ngelopek terus berdarah gitu ya teman-teman. Dan ini 6 lagi, dan ini adalah satu-satunya produk yang pertama kali gue pakai ya untuk bikin bibir gue lembab ya. Tapi ada tapinya ya, selain dari Clea ya lip tinted serum ini yang the best lagi adalah dari Rose All Day. Ini namanya Tripeptide Lip Care, ini yang scented, wanginya enak banget ya teman-teman. Dan ini adalah kayak apa ya, gantian gue pakai kalau misalkan keringnya nggak terlalu yang parah-parah banget, gue pakai dari Clea lip tinted serum. Tapi kalau yang sampai berdarah, sampai kayak pecah dalam gitu, gue bakalan pakai yang dari Rose All Day. Ini the best banget ya teman-teman. Jadi pada saat dipakein di bibir itu, dia kayak kalian pakai lip balm aja ya. Ini konsistensinya cair, tinggal dipakai gini, dipakai sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Pakai tidur ya lebih baik untuk menjaga kelembapan di bibir. Terus istilahnya kayak apa ya, gua nggak ngapa-ngapain pasti pakai lagi nih. Nah kalau untuk yang Clea itu dia gua pakai karena ada warnanya ya teman-teman. Untuk yang Humble itu warnanya agak ke orange, dan untuk yang Grace itu warnanya coklat. Jadi gue pakai Clea ini untuk bisa ngasih bibir gue lebih segar, tapi jaga apa namanya kelembapannya juga gitu. Jadi gue dapat 2 keuntungan dari satu produk Clea lip tinted serum ini. Nah terus kelebihannya adalah dia itu ada rasa mintnya gitu, dan gue seneng banget atau suka lah ya rasa di bibir gue kalau dingin. Jadi gue paling juarain produk dari Clea ini kalau dipakai siang hari karena rasanya itu dingin. Jadi kalau misalkan panas, selama beberapa bulan terakhir ini gue bolak-balik terus Jakarta ya kan, itu panas banget. Jadi gue pakai Clea ini untuk kayak lebih melembabkan bibir gue, tapi bikin gue ya seluruh badan gue tuh tetap segar juga teman-teman. Nah kayak gini jadinya ngasih warna bibir yang sangat amat natural ya teman-teman. Wake Me Up Concealer ya teman-teman, masih di complexion, tapi gue pakai Wake Me Up Concealer dari Something ini dipakai sebagai buat ngoreksi alis. Jadi pada saat gue pakai yang Maybelline Tattoo Brow ini, gue bakalan ngebersihin atau ngerapiinnya itu cuma pakai produk ini, yaitu dari Something Wake Me Up Concealer. Karena apa? Dia itu kayak concealer yang bener-bener dipakai buat khusus ngebersihin atau ngerapiin alis. Kenapa? Karena dia sangat-sangat amat cepet keringnya. Atau kalau dipakai di atas kulit wajah kalian yang pori-porinya gede, fine lines-nya banyak banget, wrinkle-nya udah deep gitu ya, atau lebih ke mature skin gitu, terus untuk buat kulit kering, ini mungkin kalian gak bakalan suka. Tapi gue saranin kalian pakai Wake Me Up Concealer ini buat ngerapiin alis kalian, dijamin kalian bakal suka. Kenapa? Coveragenya tinggi, dia mudah di blend banget, mau ditumpuk-tumpuk juga nggak bakalan crusty atau nggak bakalan kering, nggak bakalan ngelopek-ngelopek.
Terus udah gitu, kalaupun kalian bukan tipe orang yang suka ngeset di bagian alis gitu ya, takutnya warna alisnya jadi agak putih nih atau nanti warnanya jadi abu-abu, ini nggak usah di set juga bagus banget, dia nggak bakalan geser, stay in place, bener-bener kayak pendukung ya. Kalau misalkan kalian tanya, ini produk duo yang hands down belum gua bisa dapat gantinya teman-teman. Dan gua pakai biasanya warna porcelain kalau gua pengen bagian alis gua tuh lebih kayak mentereng gitu. Tapi kalau misalkan gua pengen bagian alis gua ya sederhana aja, kayak untuk daily makeup look, itu gue bakalan pakai warna yang biskuit. Dan biasanya warna biskuit ini juga gue pakai buat spot concealing. Catatan aja buat teman-teman yang punya kulit kering, kalian gak bakalan suka produk ini karena dia sangat-sangat amat kering. Kenapa gue pakai buat spot concealing untuk produk dari Something ini? Karena kalian bisa lihat ya, untuk complexion gue, skincare gue itu bener-bener gue pakai yang bener-bener sangat amat melembabkan untuk menjaga ringannya, untuk menjaga blurringnya. Jadi gue punya tips sendiri atau cara sendiri untuk bikin kulit wajah gue yang banyak sekali pori-porinya gede-gede gitu ya, biar bikin halus. Itu gue pakai pelembab yang memang bener-bener nggak basah juga, tapi bener-bener lumayan agak sedikit lebih tebel ya, bukan tebel banyak, melainkan dia lebih thick gitu ya. Jadi gue pakai seri Calm Down dari Something ya, moisturizernya. Terus gue pakai ini sunscreennya dari Derma Express, ini yang Dex Skin Sun Protection. Walaupun memang tidak ada informasi SPF berapa, gue nggak khawatir karena skin tintnya udah ada SPF-nya. Oke? Dan next gue bakalan pakai ini teman-teman, Bouncy Blush dari Lux Crime. Ini the best banget ya, karena kenapa? Satu, dia mirip banget sama Glow Play Blush-nya dari MAC Cosmetics ya. Yang kedua adalah dia sangat-sangat amat cakep banget, bisa dipakai di bawah complexion sebelum menggunakan powder atau di atas complexion setelah menggunakan powder ya teman-teman. Dan maaf banget, gua sebenarnya bukan tipe orang yang kayak masukin satu produk yang baru sebulan gue pakai gitu ya untuk Best of 2023. It just because teman-teman, untuk produk some kind like this itu gue nggak ada coba produk lain, but thankfully produknya pada saat dipakai itu bagus dan oke banget, mudah di blend, sangat amat ringan. Udah gitu dia local produk ya, jadi maaf banget gue harus masukin produk dari Lux Crime. Ini namanya adalah, saya kesusahan bentar, ini warna hazelnut ya teman-teman. Maaf banget gue harus masukin produk dari Lux Crime ini yang namanya Sponge Tip Seamless Liquid Concealer, warnanya hazelnut. Dan sorry banget kalau dari tadi buram ya. Ini produknya belum terlalu lama gue coba, masih baru sebulan 2 bulan ke belakang gitu ya. Mungkin kalian tahu pada saat gue unboxing produk ini kapan gue beli, jadi gue nggak bakalan bisa bohong. Ini produknya udah gue pakai lama dari kapan ya, kalian tinggal lihat aja unboxingnya gue kapan unboxingnya gitu. Ini nggak terlalu lama, tapi menurut pendapat gue ini bagus banget ya idenya. Dan dia mirip banget dengan produknya dari Charlotte Tilbury ya, some kind like that. But ini sebenarnya bisa dikunci ya teman-teman, cuman gue lupa untuk kunci si bagian sebelah sininya ya, ujungnya. Jadi dia bisa dikunci sebenarnya. Dan gue suka ini karena dia itu mudah di blend dan kayak pakai secukupnya aja itu udah oke. Terus nggak bikin takut-takut lah ya, nggak bikin takut-takut. Kalau misalkan teman-teman ada yang aduh gue juga pengen dong full face pakai apa namanya krim contour juga gitu ya, pakai ina-inu segala macam juga gitu, kalian bisa pakai, nggak usah takut. Dan dia kalau menurut pendapat gue sejujur-jujurnya ya teman-teman, lebih baik daripada produk Charlotte Tilbury ya, karena produk Charlotte Tilbury itu kalau didiemin dia bakalan agak sulit untuk di blend. Nah untuk produk dari Lux Crime ini tuh kalian bisa lihat tadi gue agak kesana kesini dulu ya off camera, karena gue harus bersihin dulu ujung dari sponge tip dari Lux Crime ini. Dia kan blepetan ya, gue pengen dia langsung rapih tuh. Gue tadi ngambil tisu dulu kesana kemari segala macem ya.
dia nggak langsung kering gitu. Gue ngambil dulu dan nyari dulu brush yang mau gue pakai, tapi dia tetap bagus. Warna hazelnut ini pas banget. Terus loh, di blend ya udah tinggal blend aja begini, cakep dan nggak terlalu orange ya, karena kebanyakan untuk warna dari ini kontur apa-apa gitu ya. Pokoknya di sini warna namanya adalah Sponge Tip Seamless Liquid Contour ya. Biasanya agak terlalu orange ya untuk di atas kulit wajah gua gitu. Jadinya lama-lama ya udah nggak apa-apa dibikin jadi bronzer aja. Tapi ada juga bronzer yang warnanya neutral ya, atau warnanya nggak terlalu orange banget gitu kan. Jadi akhirnya biasanya bronzernya itu gue pakai sebagai kontur. Nah kalau ini bisa sesuai dengan namanya ya, namanya kontur ya, gue pakai dia sebagai kontur ya teman-teman. Right ya, seperti ini. Setelah gue ratain, setelah gue blend semuanya, produk yang the best menurut pendapat gue khususnya untuk powder adalah produk dari ini apa, Something ya, gue nggak tahu ya produknya kok banyak Something ya, dan ini nggak disengaja ya teman-teman. Totally gue kayak blindfolded gitu, cuma gue tahu oh ini Human ini, tapi gue nggak tahu brandnya apa. Dan ini adalah Something Human Under Control SD Blur Loose Powder. Wow, the best. Gue ada coba beberapa loose powder ya di tahun 2023, tapi sayangnya mereka ada mikanya, talc. Jadi kulit wajah gue langsung bener-bener saat itu juga setelah penggunaan langsung tersumbat. Dan ini salah satu produk dalam negeri yang menurut pendapat gue aman banget dipakai untuk teman-teman yang punya kulit sensitif. Jadi kalian pastiin kalau menggunakan produk complexion, concealer, skin tint, foundation, powder, itu jangan yang mengandung talc, karena dia bisa menyumbat pori-pori kamu jadi bikin jerawat. Kalau gue itu langsung ya, bener-bener right away, langsung sorenya itu pasti langsung wing jerawat gitu. Nah ini satu-satunya produk yang bener-bener bikin blur, pas dipakai di atas kulit yang mature, pas dipakai di atas kulit yang banyak wrinkle, banyak fine lines, pori-pori gede, dia menghaluskan atau blurring pori-pori kalian. Terus dia itu tipe jenis loose powder yang bener-bener sangat amat ringan, cukup ngeset di atas wajah, terus tidak bikin terlalu kering, dia tetap ringan, kayak bikin kulit gua itu lebih apa ya, bisa bernafas, enggak yang kayak muka tembok gitu teman-teman. Ini pokoknya the best banget. Dan yang pasti yang paling juaranya itu dia bisa nahan minyak di atas kulit wajah gua. Kan itu yang paling penting ya teman-teman, karena untuk complexion gue ini dia kombinasi, bagian T-zone-nya berminyak, bagian perimeternya ini kering. Oke, gue mau kasih lihat ke kalian dari dekat segimana halusnya kulit wajah gue ya untuk tampilan complexionnya dari produk-produk yang tadi sudah gua pakai ya teman-teman. Seperti ini kurang lebih, kalian bisa lihat center wajah, bagian sebelah kiri wajah, bagian sebelah kanan wajah. Untuk Humannya tadi gue pakai warna yang neutral ya teman-teman, maaf kalau misalkan gue lupa untuk nyebutin. Lanjut ke produk yang namanya lebih ke mungkin powder foundation atau finishing powder atau compact powder yang jadi best of 2023 menurut pendapat kulit wajah gua yang sudah mature, banyak fine lines, wrinkle dan juga pori-pori besar adalah dari Merk Ready. Ini yang Skinfinite Luxe ya. Jadi untuk di tahun 2023 gua udah coba banyak banget produk finishing yang compact seperti ini ya teman-teman. Dan ini satu-satunya produk yang menurut pendapat gua aman di atas kulit wajah gua, tidak menyebabkan jerawat dan tidak clogging my pores ya. Jadi semua produk yang gua sebutin di video kali ini aman dipakai untuk teman-teman yang punya kulit sensitif. Warna yang gua pakai adalah Sand di produk Merk Ready ini. Kenapa gua bilang bagus? Dia bisa nyeting kulit wajah gua tapi tidak terlalu yang over, terlalu tebal atau terlalu kering dan terlalu matte ya. Balik lagi ke pendapat gue adalah gue nggak suka kulit wajah gue terlalu matte, walaupun gue pengen bisa nahan minyaknya ya. Jadi walaupun minyak keluar, kondisinya itu harus tetap halus, nggak ada keangkat, nggak jadi cakey, nggak jadi kayak apa ya, make upnya itu di atas kulit wajah. Ya biarin aja, nggak apa-apa minyaknya keluar, tapi harus tetap halus. Nah
Ini adalah satu-satunya produk yang menurut pendapat gue coba itu dia bener-bener bikin halus. Warna Sen ini lumayan terang ya, jadi selain gue pakai dia untuk melindungi kulit wajah gue supaya minyaknya nggak cepet tembus, tapi gue juga pakai dia sebagai highlighting atau pemberi cerah di bagian center wajah gue ya. Ini adalah satu-satunya produk yang bener-bener bikin make up gue jadi kayak ngunci gitu loh teman-teman, lebih ke ngunci semua tampilan wajah gue. Produk dari Implora ini yang menurut pendapat gue pribadi ya, tapi ini tidak setahan tattoo brow dari Maybelline teman-teman, jadi please jangan disamain. Ini lebih ke konsistensinya oke ya teman-teman, gue suka. Dia cukup, pigmentasinya juga juara, tapi harganya yang nggak make sense, bener-bener nggak make sense. Jadi itu alasannya gue masukin Implora Brow Pop ini ke dalam Best of 2023, karena harga yang terjangkau, pigmentasinya juga oke, konsistensinya juga oke ya. Nih, aduh teman-teman, ini hujan di sini. Biasanya gue nggak berani untuk nyalain listrik kalau lagi hujan, cuma karena terpaksa banget nih gue harus bikin video karena kemarin di sini tuh disambar petir, jadi listrik mati. Kita harus panggil orang PLN untuk nyalain lagi ya. Jadi ya udah, ini bismillah ya, mudah-mudahan nggak ada petir besar dan hujannya cepet turun teman-teman, cepet berhenti gitu. Nah ini kayak gini, kalian bisa lihat sambil ngomong berapa detik gue bikin alis. Ini alasannya gue masukin produk dari Implora ini ke dalam Best of 2023, khususnya produk eyebrow ya teman-teman. Tuh di sini tuh banyak lalat, banyak laron, apalagi kalau selesai hujan bentar lagi laron pasti banyak banget. Jadi maaf banget kalau di beberapa video terakhir tuh suka ada lalat, suka ada sesuatu yang terbang. Itu karena di sini kalau musim hujan mau nggak mau ya tinggal di hutan, kayak gitulah kondisinya teman-teman, mohon dimaklum. Tuh kalian bisa lihat hasilnya seperti ini yang sebelum dan ini yang sesudah. Jadi segampang itu, secepat itu gue bikin alis kalau gue pakai produk yang menurut pendapat gue atau pendapat alis gue itu enaken gitu ya, dan cocok. Karena apa? Kalau alis itu honestly kalian harus apa ya, bener-bener oh iya ini bagus nih ya kan, karena pada saat dipakai itu langsung jadi aja, nggak usah ina inu kalian pakai atau cari lagi produk lain atau kalian ngebenerin lagi. Dipakai gini aja udah langsung jadi ya. Lanjut ke bagian mata ya teman-teman. Untuk mata ini salah satunya ya teman-teman, dari Luxe Prime Retractable Eyeliner Gel yang warna ivory. Jadi gue pakai warna ivory itu untuk ngasih brighten di bagian mata gue supaya nih lalat mata gue itu lebih terbuka ya. Jadi dia bikin mata gue, walaupun gue pakai warna-warna yang deep brown or deep maroon or apapun lah warnanya, itu mata gue tetap bisa terlihat, jadi nggak mengecil gitu ya teman-teman. Dan warna ivory ini kalau menurut pendapat gue lumayan bisa memberikan bright tapi tidak terlalu lebay gitu kan ya teman-teman. Terus selain itu dia lumayan awet pada saat dipakai di mata gue. Jadi mata gue adalah tipe mata yang suka berair, apalagi kalau misalkan dia agak nggak nyaman nih gitu kan, itu pasti akan berair terus dan gatal. Nah ini adalah salah satu produk yang aman dipakai di atas mata gua teman-teman. Produk dari ini dua ya, BAP sama Statement Beauty ya. Statement Beauty kalian bisa lihat nih ya teman-teman, packagingnya itu dia bukan cardboard ya, bukan dari, tahu kan, kardus gitu. Ini yang namanya Your Nude Palette. Kenapa packagingnya dia bukan cardboard, dia plastik gini ya teman-teman. Terus udah gitu kecil, kalau gue masukin ke dalam my makeup bag pada saat gue traveling itu dia nggak makan tempat ya. Terus warnanya sudah ada semua, dari yang warna deep,
Untuk yang lumayan agak warm, coklat warm ini juga ada. Jadi kalau misalkan kalian pengen yang istilahnya mendekati kulit kalian, ini mungkin buat teman-teman yang lebih light to medium sampai ke sawo matang ya, masih bisa pakai Your Nude dari Statement Beauty ini untuk dibawa kemana-mana atau untuk jadi andalan kalian. Warna deepnya ada, warna warmnya juga ada, warna kulitnya juga ada, terus udah gitu warna paling terangnya juga ada untuk di bagian brow bone ya teman-teman. Semuanya ada gitu. Ini merahnya juga ada, lengkap banget ya, dari mulai matte sampai shimmer segala macem ada di sini ya teman-teman. Maaf banget kalau gua nggak swatches ya. Intinya kalau kalian misalnya lupa nih bawa yang namanya eyeliner, kalian bisa pakai warna ini sebagai eyeliner kalian gitu. Ini the best banget ya, pigmentasinya oke. Walaupun mungkin harganya juga nggak terlalu yang murah-murah banget, tapi gue saranin kalian beli dia pada saat dia ada promo gitu kan. Harganya 249.000, memang lumayan ya, oke lah ya. Ada harga gitu, tapi ada harga memang ada barang ya. Produknya juga bagus, pigmentasinya oke. Yang paling gue suka adalah dia tidak ada fallout pada saat gue pakai ya. Ini the best. Nah, ngomongin fallout teman-teman, nyambung lagi. Ini jadi produk yang the best walaupun gue baru coba dia dan gue harus minta maaf lagi ke kalian, tapi right away setelah gue mempunyai produk ini, gue langsung kayak udah nggak berpaling ke produk lain. Dan honestly, gue sudah beberapa bulan terakhir ini sudah tidak pernah membawa eyeshadow yang seperti ini ya teman-teman. Jadi gue lebih menyukai eyeshadow stick, yaitu dari BLP, dan gue punya ke semua warnanya. Dan please banget BLP, keluarin lagi warna-warna lainnya, kalau bisa sampai warna apapun itu gue pasti bakalan beli ya, karena ini dia ada 4 warna ya dari BLP: Copper Brown, Walnut, Cream Gold, sama Harvest Gold teman-teman. Ini gue beli semua karena apa? Satu, praktis ya dibawa, tuh kalian lihat deh. Walaupun even ya oke lah, kita bisa bandingin dengan ini 12. Gue bawa 12, ini segimana sih ya kan? Nggak bakalan sebegitu banyaknya, apalagi kalau dikeluarin dari tempatnya. Tuh cuma segini, 12 biji, ya udah tinggal dimasukin kayak ke tempat pensil kayak gini atau tempat brush juga udah oke. Ya ke satu itu. Yang kedua, gue cuma butuh hanya 2 brushes aja untuk ngeblend produknya. Yang ketiga adalah sudah pasti dia tidak akan ada yang namanya fallout karena kan dia stick ya eyeshadownya teman-teman. Itulah alasannya kenapa gue sangat amat menyukai produk dari BLP ini ya, karena bener-bener sangat amat praktis. Untuk ketahanannya lumayan cukup tahan, tapi kalau misalkan dibandingin sama yang Bobbi Brown juga ya nggak kalah lah. Harganya juga jauh ya teman-teman. Kalau Bobbi Brown itu harganya sekitar 550.000 ya. Dia cuma satu. Ini harganya cuma 100 berapa? 500.000 bisa dapat 4 ya, bisa dapat semua warnanya. Jadi gue sangat amat rekomen banget ini produk dari BLP. Please BLP, keluarin lagi warna lain, please banget ya. Ini the best ya teman-teman, karena ya itu salah satunya. Oke, gue bakalan pakai warna yang Copper Brown aja ya, untuk kasih lihat ke kalian seberapa praktisnya ini. Dan pakein juga di bagian bawah mata, terus di blend lagi. Kalau saran sih teman-teman untuk penggunaan eyeshadow stick seperti ini, kalian pakainya itu satu persatu mata ya, karena dia lumayan cepet banget ngesetnya, karena dia adalah jenis dari eyeshadow yang awet di mata ya. Jadi setelah melekat itu dia bakalan agak sulit untuk di blend teman-teman. Jadi gue saranin pakainya satu persatu aja. Ini tadi gue langsung pakai 2 seperti itu, namanya bunuh diri ya, karena jadinya bakalan sulit di blend. Terus pastiin dia udah rapi, tidak ada harsh line. Iya ya, gue tahu pasti kalian ada yang protes. Terus apa kabar dengan Lux Crime? Lux Crime Bouncy Blush ya teman-teman. Ini ada di sini, nggak kemana-mana, tenang aja. Jadi dia itu karena apa ya, memang sebagus itu yang gue bilang tadi. Dia lumayan cukup pigmented ya teman-teman. Dia itu konsistensinya itu kayak apa ya, kayak marshmallow gitu. Jadi kalau pada saat ditekan itu dia ada damnya gitu. Tapi dia itu bisa dipakai di bawah complexion kalian
ya, jadi sebagai cream blush atau sebagai blush biasa aja seperti sekarang nih gue pakein di atas penggunaan powder ya, atau setelah complexion gue selesai, dan dia kayak cakep aja gitu loh teman-teman. Cukup ya untuk bisa bikin nambahin blush di atas kulit wajah gue, tapi tidak terlalu over gitu, karena kalau gue honestly karena wajahnya ini memang lebar ya, jadi untuk penggunaan blush gue lebih suka begini aja, walaupun sometimes gue pakein juga ke bagian sebelah sini ya, tapi untuk saat ini karena make upnya udah terlalu jreng gitu kan, jadi gue pakai hanya secukupnya aja untuk di bagian sebelah sini. Untuk produk lipstick ya teman-teman, atau lip product, ini yang ngelembapinnya dulu ya teman-teman. Produknya dari Mother of Pearl GWS, yaitu Gleaming Wonderful Shiny Plum Gloss, dan warna yang gue suka adalah Nudiversal karena dia warnanya itu ya sesuai dengan namanya, universal banget gitu, bisa dipakai untuk semua orang kalau menurut pendapat gue, even sampai warna yang kulitnya adalah sawo matang. Tapi tergantung, balik lagi ya, kalau kalian pede kalian bisa pakai ini gitu. Tapi ada juga some of dari yang teman-teman kulit sawo matang atau yang deep itu dia nggak pede pakai warna ini, padahal pada saat gue lihat mereka pakai warna Nudiversal ini yang dari MOP itu cakep banget ya. Dia jadi kayak ya nude ya, sesuai dengan namanya nude, tapi bener-bener universal, bisa dipakai semua warna kulit kalau menurut pendapat gua. Cuman balik lagi ya, again gua nggak tahu, somehow semua produk atau warna nude yang dikeluarin sama temen-temen apa ya, workers atau yang mempunyai brand gitu ya, para pekerja brand ini, tetap warnanya lebih ke orange kalau di atas kulit wajah gua. Tapi orange-nya itu lebih ke orange yang ya cakep, nggak terlalu orange banget, masih masuk ya dengan apa namanya, warna blush yang gua pakai itu tadi warnanya yang orange lah pokoknya, peach berry ya kalau nggak salah. Ini pas banget, gue suka karena dia ada dingin-dinginnya, sensasinya. Balik lagi di awal gue kasih tahu ke kalian, gue suka banget pakai sesuatu yang ada dinginnya di bibir karena bikin segar. Terus udah gitu dia adalah tipe dari lip gloss yang bener-bener kayak cover ya, menutupi bibir kalian, tapi enggak yang tebel ya, lengket sih, lengket karena dia kan basah kayak gitu. Tapi bukan lengket yang jadi kayak ada apa, spider web gitu loh, kalian tahu kan, kayak ada nggak lepas gitu kan dari atas sampai sama dari bibir atas sampai bibir bawah gitu. Ini tuh memang lembut, lembab, dan dia kayak hugging your lips gitu loh. Selain dari produk satunya yang ya dia juga rencananya adalah membuat hugging your lips juga ya si produknya ini, yaitu dari Mother of Pearl, ini yang namanya AM 2PM ya teman-teman. Ini dia kalau nggak salah yang hugging your lips bukan? Oh iya benar nih. Walaupun gue kurang suka ya untuk si wandnya ini karena jadinya terlalu banyak produk nyangkut di sebagian wandnya. Oke, balik lagi dulu tadi, dia hugging your lips ya untuk produk lip balmnya atau lip glossnya ini, tapi nggak lengket dan tetap nyaman di atas bibir gua ya teman-teman, kayak gini. Dan ini kayak apa ya, ya udahlah ready to go lip gloss gitu, dimana dia cuman tinggal dipakai tapi nggak usah nyari lagi lipstick gitu teman-teman ya. Oke, nah kita bakalan coba, atau gue bakalan kasih lihat ke kalian gue pakai yang AM 2PM lipstick yang menurut pendapat gue the best. Bagus itu karena dia pigmentasinya juga oke ya, tahan lamanya juga bener-bener tahan lama, dan ini satu-satunya produk tahan lama yang nggak bikin bibir gue kering. Itu yang gue suka dari produk Mother of Pearl ini, selain dari wandnya yang menurut pendapat gue sih susah ya dipakainya, jadinya akhirnya gue pakainya gini teman-teman. Tuh udah dipakai di bagian tengah-tengah bibir gue aja kayak gini nih. Oke, seperti ini. Terus kemudian gue bakalan ambil gloss yang bener-bener sangat amat gitu ya, shining pisan gitu, yang cahayanya begitu menggoda ya. Ini dari Nacha Beauty. Oke,
Ini yang warna apa ya, pokoknya yang warna gini lah. Ini Natcha Beauty ya teman-teman, masih gue pakai sampai dengan saat ini dan hasilnya seperti ini. Bagus banget gak sih menurut kalian, gimana tuh? Jadi apa ya istilahnya, untuk produk IM2PM ini bener-bener sangat amat nyaman di atas bibir gua. Dia memang ada shine-nya ya teman-teman untuk produk IM2PM itu, tapi dia bisa ngasih stain yang cukup menurut pendapat gua, tapi nggak bikin bibir gua tiba-tiba tadinya yang halus mulus gitu ya, tiba-tiba ada krek gitu kan. Kalian suka ngerasain kan, suka ada kayak garis-garis keringnya itu. Tapi kalau untuk produk yang dari IM2PM Mother of Pearl ini nggak ada. Ini warnanya 05 Coffee Break, dan gue kayak ngincer banget ya itu yang Pretty Slay, nggak dapat dan sekarang udah ada, tapi too bad ya, udah produk lama, jadi gue nggak perlu ngejar lagi kayaknya warna produknya gitu teman-teman, karena gue lebih memilih untuk spend my money untuk new produk dari brand-brand yang mungkin nanti bakal ngeluarin produk-produk baru gitu ya teman-teman. Jadi ya gue nggak terlalu fokus untuk kayak ngincer lagi warna lainnya yang dari IM2PM ya, Mother of Pearl lipstick. Dan kalau nggak salah Mother of Pearl juga keluarin blush baru ya, itu juga belum gue beli ya teman-teman. Dan ya gue penasaran sih, nanti gue bakalan coba, karena honestly untuk produk blush gue nggak punya terlalu banyak. Malahan yang banyak itu kayak lipstick gitu ya, luar negeri apalagi, atau yang high end produk, powder, foundation itu banyak sekali ya. Jadi insya Allah lah nanti gue bakalan coba untuk beli ya teman-teman. Jadi that's it ya, ini dia hasil akhirnya teman-teman dari makeup look gue dengan menggunakan semua produk best of 2023 yang menurut pendapat gue oke banget, cocok banget di atas kulit wajah gue, dan mudah-mudahan sih bisa mewakili teman-teman di luar sana yang istilahnya iya gue juga suka nih produknya ini juga cocok di kulit gue gitu ya. Kalian bisa sharing di komen di bawah, kasih tahu gue produk apa aja sih yang jadi best 2023 buat kalian. Mungkin siapa tahu aja gue bisa coba juga ya nggak sih teman-teman. Kita sharing yuk di bawah, terus di komen. Dan mudah-mudahan sih video kali ini bermanfaat, mudah-mudahan kamu suka. Jadi selalu gue ingetin, jangan lupa kalau suka videonya di like, comment, share, dan subscribe ke channel ini, aktifin notification bellnya, dan kita nanti lagi ketemu ya. Jangan lupa balik lagi ke sini di video yang bermanfaat lain. Jadi jangan lupa bahagia teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai ketemu lagi.